Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Hanum. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal tentang algoritma decision tree yang berjudul yaitu implementasi algoritma decision tree untuk klasifikasi produk laris. Langsung saja ke bagian pendahuluannya, yaitu perusahaan dagang PT Cipta Karya Gorontalo mengalami kesulitan menentukan produk yang laris karena proses riset produk secara manual memakan waktu dan biaya besar. Oleh karena itu, digunakan pendekatan data mining dengan metode klasifikasi decision tree C45 untuk menemukan pola penjualan dan menentukan produk mana yang laris atau tidak. Ini bagian daftar pustakanya. Tinjauan pustakanya. Yang pertama itu pengertian decision tree dan decision tree C45. Dan klasifikasi. Lanjut saja ke bagian data processing. Yang pertama itu, langkah pertama yaitu data collection atau pengumpulan data. Data yang digunakan berasal dari dataset penjualan PT Cipta Karya Gorontalo. Dataset ini mencakup periode tahun 2015 sampai 2018 dengan total record 450 transaksi yang berisi informasi. Yang pertama itu ada nomor transaksi, tanggal transaksi, jenis barang, nama barang, merek barang, harga barang, jumlah stok keluar dan stok tersedia, dan kelas label laris atau tidak larisnya. Data ini kemudian diekstraksi dari sistem informasi perusahaan ke dalam bentuk file Excel untuk diproses lebih lanjut. Langkah kedua yaitu data cleaning atau pembersihan data. Tahap ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan data. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama yaitu menghapus data duplikat, transaksi yang tercatat 2 kali, menghapus data kosong atau tidak lengkap, misalnya kolom harga atau jumlah stok yang kosong. Yang ketiga itu mengatasi data tidak wajar atau outlier, seperti harga negatif atau stok minus. Yang keempat itu standarisasi format data, misalnya memastikan semua nilai harga ditulis dalam format angka. Langkah yang ketiga yaitu data validation atau validasi data. Setelah data dibersihkan, data diverifikasi ulang untuk memastikan bahwa semua atribut berisi nilai yang relevan, nilai label laris atau tidak laris sudah benar, tidak ada ketidaksesuaian antara kolom stok keluar dan stok tersedia. Langkah validasi ini penting karena algoritma klasifikasi sangat sensitif terhadap kesalahan label atau nilai atribut. Langkah yang keempat yaitu data integration atau integrasi data. Beberapa tabel berbeda dalam database perusahaan seperti tabel penjualan, stok, dan produk digabung berdasarkan kode barang. Tujuannya agar informasi penjualan dan stok bisa dianalisis dalam satu tabel, utama, master, dan dataset. Hasil akhir integrasi menghasilkan dataset tunggal dengan 9 atribut yang sudah saya sebutkan tadi. Langkah yang kelima yaitu data transformation atau transformasi data. Sebelum diproses oleh algoritma C45, data ditransformasi agar sesuai dengan kebutuhan model. Yang pertama itu kolom atribut seperti harga, jumlah stok keluar diubah menjadi kategori diskrit, misalnya rendah, sedang, tinggi, menggunakan metode interval binning. Selanjutnya nilai label kelas disesuaikan jika label kelas laris diberi nilai 1 dan tidak laris diberi nilai 0. Proses ini memudahkan sistem dalam menghitung entropi dan information gain yang membutuhkan data kategorikal. Langkah yang keenam yaitu data spread atau pembagian data. Setelah semua tahap processing selesai, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama data latih atau training set, yaitu 70% dari total data yang tadi sebanyak 450, maka total data latihnya menjadi 315 data. Dan data ujinya atau testing set diambil dari
30% dari total data tadi, jadinya 135 data. Data latih digunakan untuk membentuk pohon keputusan, sedangkan data uji digunakan untuk mengevaluasi performa model. Lanjut saja yang keempat, yaitu hasil penelitian. Yang pertama, tujuan dan konteks penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji akurasi algoritma decision tree C45 dalam melakukan klasifikasi produk laris menggunakan data penjualan stok barang di UD Cipta Karya. Peneliti ini membuktikan apakah metode C45 mampu mengidentifikasi pola kelarisan produk dengan tingkat akurasi tinggi pada data nyatanya private data. Dataset dan atribut yang digunakan. Data yang digunakan merupakan data primer sebanyak 450 record dari tahun 2015 sampai 2018. Atribut yang digunakan dalam model klasifikasi yang pertama itu jenis barang, merek barang, harga barang, dan kelas barang dengan label laris atau tidak laris. Data ini kemudian melalui proses data cleaning, validation, dan transformation sebelum diterapkan algoritma C45. Berikut tabel uji datanya. Lanjut saja ke proses analisis decision tree. Yang pertama itu perhitungan entropi dan gen. Langkah awal menghitung entropi total untuk mengukur ketidakteraturan data. Dari hasil perhitungan pada dataset menghasilkan entropi total yaitu 0,76167. Selanjutnya dihitung gen untuk setiap atribut. Untuk atribut jenis barang, nilai gennya yaitu 0,4417 dan atribut merek 0,2474 dan atribut harga 0,0220. Berdasarkan perhitungan dapat dilihat dari gen tertinggi adalah pada jenis atribut atribut jenis barang, yaitu yang paling besar adalah 0,4417. Selanjutnya itu pembentukan pohon keputusan. Setelah akar ditentukan, peneliti melanjutkan dengan menghitung entropi gen untuk setiap cabang. Berikut hasil dari pohon keputusan yang sudah dibuat. Selanjutnya yaitu evaluasi model klasifikasi. Penilaian kinerja model dilakukan menggunakan confusion matrix dan ROC atau Receiver Operating Characteristic Curve. Yang pertama itu confusion matrix. Diperoleh hasil pengujian sebagai berikut. TP-nya 45, FP2, FN3, dan TN0. Mendapatkan perhitungan nilai akurasi 0,9 atau 90%, artinya mode C45 berhasil memprediksi 90% data dengan benar. Selanjutnya itu nilai AUC atau area under curve. Berdasarkan hasil pengujian ROC, diperoleh AUC yaitu 0,709. Jadi model ini termasuk kategori file classification, yaitu cukup baik dan stabil. Jadi kesimpulan dari review jurnal ini yaitu berdasarkan hasil penelitian algoritma decision tree C45 mampu melakukan klasifikasi produk laris dengan akurasi 90% dan nilai AUC sebesar 0,709 yang termasuk kategori file classification. Hal ini menunjukkan bahwa model cukup akurat dan mengelompokkan produk berdasarkan tingkat kelarisan. Namun, model yang dihasilkan belum dapat dikatakan sebagai model terbaik karena masih terdapat inkonsistensi pada data yang digunakan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila saya salah dan ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.